Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai proses jenis-jenis gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi yang terjadi secara tiba-tiba dikarenakan adanya pelepasan energi yang terjadi secara tiba-tiba pada permukaan bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah berdasarkan pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu tertentu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Hasil rekaman dari alat ini disebut seismogram. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli. Jenis gempa bumi dibedakan berdasarkan penyebab, kedalaman, dan kecepatan getarannya. Berikut penjelasan detailnya. Yang pertama berdasarkan penyebabnya. Di antaranya adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena adanya aktivitas, yaitu bergesernya lempeng tektonik dengan mendadak yang memiliki kekuatan dari yang terkecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi tersebut banyak membuat kerusakan pada alam di bumi. Getaran bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi ini disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi sebab pergeseran lempengan plat tektonik, seperti layaknya gelang karet ditarik serta dilepas dengan tiba-tiba. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi yang disebabkan karena adanya tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini tidak sering terjadi. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini terjadi pada umumnya ada pada daerah kapur maupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini tidak sering terjadi, serta bersifat lokal. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia, yaitu peledakan dinamit, nuklir, ataupun yang dipukulkan ke permukaan bumi. Gempa bumi vulkanik atau gunung berapi. Gempa bumi ini terjadi karena adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api yang meledak. Yang kedua berdasarkan kedalamannya, dibagi menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Sedangkan berdasarkan kecepatan gelombang atau getarannya, gempa dibagi menjadi 2, yaitu gelombang primer. Gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Nah, itulah penjelasan mengenai proses dan jenis-jenis gempa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa. Dah.